told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke guys, di depan gue ada Lexi tahun 2018 yang udah dimodif ala semi rat race. Ganteng ya, daripada gue spill sendiri, langsung aja gue panggil yang punya, Bro Andre. Aso. Oke. Kabar deh. Baik Om. Baik. Ini lu modif motor ini udah lama nih? Udah lama banget sih. Oke. Lumayan lama banget lah. Lumayan lama ya. Iya. Kok lu tegang sih? Enggak tegang. Emang bibir gue aja gini. Oh bibir lu gitu ya, seki bibir lu. Seksi. Langsung aja nih, Oke. gue mau spill nih di bagian kokpit lo ada apa aja sih? Ini gua dari bagian master rem dulu kali ya. Iya, Kalau master rem ini gua pakai RCB S1, cuman ini udah gua pakai WR3 handle-nya. Oke. Terus di bagian apa? Si tabung remnya gua udah pakai WR3 juga. Yang big ya. Heeh. Terus untuk spion? Cuman gua pakai sirkuit. Oke. Tadi dulu gue mau spill nih. Di bagian sini ada yang lu cowok nggak nih, Master Rem? Ya ini bagian sini aja Om, kelewatan plastiknya ini. Oke. Ya, cuman ada agak cowok dikit aja. Cowok gitu. dikit. Ya. Untuk harganya berapa nih? Sekitar 1,2an lah ya. Tapi ini cuman dari ini udah sepaket dia sama ini tabung rem. Sama tabung 1,2an tuh. Oke, lanjut ke spion tadi harganya berapa? Ini murah sih Om. Ya tinggal ya 130an lah. Oh, 130. Iya, tuh. Oke, untuk bagian hand grip Hand grip gua pakai RCB. harga Harga ya 2,5. 2,5. Iya. Tapi gimana nih? Enak nih. Enak. Empuk. Empuk Iya. ya. Jadi nggak sakit ya. Benar. Jadi Apa? Jadi apa? kalau misalkan nggak pakai sarung tangan ya Tetap nyaman aja nyaman. gitu. Nggak jiplak. Bener. Untuk bagian holder kanannya? Holdernya gue pakai Glip. Oke. Cuman yang versi lama ya. Ini gue dapet dari temen. Oke. Merek Dia Glip. Glip. Oke, tapi G81. fungsional banget ya. Banget. Dia lebih kokoh. Sering lu pakai juga ya? Sering gue pakai kalau buat Touring, keluar kota gitu ya. Nah, itu sangat ini banget sih, sangat kepake banget. Nih teman-teman nih kalau mau rekomen mau ikut-ikutan boleh nih. Boleh kan nih? Boleh banget. Oke, untuk di bagian speedo gimana? Ada yang lu ubah? Speedo nggak ada yang gue ubah sih Om. Masih standar aja. Standaran ya. Oke, untuk di rem sebelah kirinya? Kiri gue pakai KTC. Oke. Handle-nya. Harga berapa? Ini cuman 150. Oke. Tadi lu ada yang lewat tadi untuk gas spontan ada yang lu ubah? Gas spontan masih standar. Oh, bawaan. standar. Alasannya? Alasannya ya lebih kenyamanan aja nomor satu sih. Biar gasnya nggak terlalu cepet. Oke. Lanjut di bagian sebelah kaki-kaki bawah. Tadi dulu. Ini Kevlar nih. Kevlar Om. Oke. Harga berapa nih? Buat Ini dasi ya? Dasinya sekitar 600. Oke. Kok murah? Iya dia kaku dia. Iya nih Om. 600 sih. Iya kalau misalnya ngomongin harga kaku gua. Wah, si. Nah nih ada stiker nih ya, speed Ya, speed tuning tuning. masuk ya. Ini apa nih? Ini bengkel. Asik. 98 Racing, pencuri angin nih. Iya. Oke. Untuk ininya apa? Mikanya? Mikanya gue pakai yang 3 mili sih. Oke. Jadi kalau misalkan dia lampu alis nyala, di sini tuh agak kelihatan. Oke. Nih gue pakai sama kayak punya si Bina. Oke. Oh, kembar ya kalian ya? Ya. Asik. Salam buat Bina. Untuk coba ada lu nyalain lampunya. Kayak gimana sih? Boleh. Idi. Nah ini lampunya gue pakai AS Om. Iya. Gitu. Ganteng banget. Untuk harga berapa nih? AS itu 60 cm-nya itu satunya ya 150. 150. 150. Oke. Tuh. Untuk alisnya? Alisnya nih, ya ini AS. Sorry. Bukan untuk bohlam-bohlam dalamnya. Nah bolam ini gue pakai si sen ini gue pakai dari Aditya Rock nih. Oke. Ini Harga? sen Dajjal, sen setan lah ibaratnya. Iya, berapa? 50.000. 50.000. Oke. Cool banget ya. Masuk ya.
Masuk. Temanya RWB banget ya anjir. Bener. Merah putih biru. Wah, Nyesuaiin om. cakep sih, cakep. Mantap nih buat referensi nih. Cakep. Oke, boleh dimatiin. Oke. Tadi 600, tadi udah di spill. Harga esnya 50.000. Terus lampunya sen Dajjal. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini nih untuk di bagian apa? Kaliper pakai apa nih? Kaliper gue pakai RCB. Oke, harga. Iya. Harga ini 600. Oh, 600. Iya. Sekitar Gimana segitu. fungsionalnya? Bagus sih om. Enak. Kalau misalkan ya pengeremannya juga soft dia, Oke. nggak terlalu kasar. Siap. Dia nggak pakai bracket PNP ya? Dia agak ubah di bagian bracketnya aja sih. Karena kan ini tadi punya Aerox ya. Oke. Oh, berarti ini harus di Aerox dipakai buat Lexi. Ya. Oke, siap. Untuk bagian disnya pakai. Disnya pakai TDR. Oke. Ukuran? Ukurannya masih yang standarnya Aerox, Oke. sama. Oke. Nggak ada ubahan size. Siap. Untuk baut-bautnya ada yang diubah? Baut-bautnya masih ya standar aja om. Ngeri hilang. Hilang nggak tuh? Terus untuk selang remnya menggunakan TDR. Iya. Karbon. Karbon. Oke. Tadi kita belum spill nih. Untuk harganya berapa nih RCB ini? RCB-nya sekitar 600.000 Oke. Untuk kurang disnya? lebih. Disnya itu 3,5. Oke. Kalau misalkan selang remnya ya sekitar ada yang 120, 90 ya. Cuma ini agak panjang pakainya om. Agak panjang. Iya, agak panjang dia. Karena Berarti lu dia pakai yang punya belakang dong? iya enggak tetap punya depan, cuman gue pakai yang punya Fiction. Oh. Fiction lebih panjang dia. Nah, itu guys tuh. Mm-mm. Nanti beli TDR nggak cukup kan? Bener, Kasian dapat kan? mending kelebihan daripada kekurangan. Gitu. Betul, tinggal potong. Bener. Lanjut untuk di bagian pelek nih. Pelek menggunakan apa nih? Velg gue pakai Virosium ukuran 250 depannya, Oke, untuk jari-jari TDR. TDR. Oke, tromolnya. Tromolnya gue pakai VND om. Oh, VND. Oke, untuk harga pelek. Untuk pelek itu depan belakang sekitar 1,2. Oke, jari-jari TDR. Jari-jarinya itu ya 60.000 om. Oke, untuk VND-nya. VND-nya ini gue dapet second ya. Oke. Tapi di depan belakang tuh gue dapet 500. Oke. Untuk ban depan menggunakan. Ban depan gue pakai Maxxis. Oke. Ukuran. Ukurannya Lupa. sebentar lupa om. Ini sebenarnya ini masih gede om. Oke. Ini nanti pengen gue downsize juga sih gitu. Oke. Nggak kelihatan. Oh. Nggak kelihatan guys, sorry guys. Ini berapa sih? 100 ya? 180 per Enggak, itu per 80-nya. 80 per berapa nih? Iya nih 100 100 per 80 ya? Oh 100 per 80 om. Iya, 100 per 80 ring 14. Gila gede banget ini, lebar. Iya agak lebar jadi. Oke, ini untuk bagian kaki depan ya guys. Ini untuk body ini apa? Dekal. Ini stiker. Oke. Soalnya ini juga gibahan om. Jadi, Oke. biar low budget aja. Low budget. Iya. Siap. Untuk harga? Harga ini Ah, dekalnya, dekalnya sekitar 3,5 om. Oke. Full body ya. Oke, siap. Sebenarnya ini tadi juga sponsor dari ownernya. Oh. Sponsor. Mungkin dia bikin dengan harga budget yang minim, Ah, ditempel lah gitu. Oke, siap. Lanjut di bagian sini. Radiator nih. Nah, radiator ini gue pakai punya BRD, punya NMAX. Oke. Ini Ada penyesuaian? nggak ada om, dia PNP banget. Oke. Nah, Terus bagian knalpot, gue ini pakai WRX. Ini udah nggak diproduksi lagi sih, udah les. Apa nih tipenya, lupa gue. Ini tadinya punya Bina nih. Oh gitu. Iya punya Bina, pindah ke gua gitu. Cuman tipenya ini gue juga kurang tahu nih karena ini langka banget. Ini panjang dan gede nih. Iya, Gila. Tapi napas di lu enak nih. panjang banget om. Enak banget ya. Enak. Gila. Oh, terakhir dia ngomong sama gue iya sih, karena yang R9-nya mau dikasih ke gue tuh. Iya bener. Tahu lo yang R9-nya? Bener. Itu mau dikasih ke gue, kasih Ini, pinjem. dari Bang, lu Bina. mau pakai R9 enggak? Kalau mau pakai aja katanya. Cuman ada di bengkel, kata dia gitu, kata si Bina. Kita jadi proper tapi Iya, low budget om. betul. Siap, lanjut di bagian arm krum. Arm chrome. Arm di mana nih? Chrome ini gua dapat om online om. Oke. Itu sekitar 6,5. 6,5. Untuk radiatornya gimana nih? BRD. BRD ini fungsional bagus om. Ini gua beli 1,5. Oke. Fungsionalnya enak. Enak banget. Adem motor. Oke, adem.
Tadi udah kita jelasin pelek dan jari-jari belakang, tinggal size bannya nih. Oh dia 120/70 kalau yang belakang. Iya benar. Oke. Dengan harga berapa sih kalau Maxxis? Kalau Maxxis depannya itu sekitar 300.000 ya om. Kalau belakang? Kalau belakang ini gue pakai Pirelli Pirelli. yang apa? Angel Scooter. Ini ukurannya Tadi 120/70. Harga berapa? Harganya itu sekitar 6,5. 6,5. Bodo musim enak nih. Enak banget om. Untuk burnout, saya kan demen burnout ya om. Oke. Tebel banget, jadi nggak gampang habis. Oke. Gitu. Siap. Di bagian belakang nggak ada yang diubah ya, cuman ini repaint ya. Iya itu repaint om. Oke, di bagian ini cover CVT. Over VCVT-nya gue pakai karbon. Oke. Iya. Harga Harga sekitar 4,5. 4,5 ya. 4,5. Murah-murah lah ya. Murah om. Sebenarnya mahal ini. Lu dapat di mana sih? Murah-murah. Gue dapet, pokoknya ada teman yang suka karbon gitu, gue dapet harga murah gitu. Oh, jadi bisa ya Cinta nge-press ya? budget lah. Siap, gitu. siap. Itu penutup itu Aidesu. Desu. Pasti pakai itu ya. Iya. Siapnya Maxi pakai itu om. Gila tapi bersih banget ini. Bersih sih. Lu nggak bersihin pakai apaan nih, Bre? Pakai autosol om. Oh, Tinggal poles aja. Gila. Ini bagian jok bolong kan nih? Bolong. Oh sih bolong. Coba buka. Teman-teman pada bolong semua kalau om. Oh iya gila. Jadi Kita ikut-ikutan. nggak ya? bolong nggak seru. Asik. Waduh. Pulang gitu. Nanti kita spill kali ya. Boleh om. Ini untuk harga berapa sih tapi? Apa ya om? Gua cuma nanya harga doang ini. Ini tuh harga ya cuman sekitar 4,5 om. Cuman nih gue dapet dari ini tuh si Om Dimas. Oke. Iya. Mas ya. Dari Om Dimas ya nganggur gue pakai. Oke. Gitu. Siap. Karena Udah dia TB lebih gede. Iya. Gitu dulu kali ya. Nanti kita ngomongnya di owning experience. Siap. Good. Halo guys, balik lagi di Scoot Break. Gini dong. Scoot. Anjay. Bareng teman gua. Andre. Asik. Ngomongnya agak kenceng nih, Andre. Oh gitu ya. Agak kenceng. Oke. Lu kesibukan lagi apa nih? Sibukan ya biasa NR aja, gabut sama anak-anak, terus pekerjaan juga. Oke. Ya terusin keluarga. Oke. Anjay, siap. Tulang punggung mas. Oh, Keras siap nih, hidup. keras ya. Iya. Tapi cewek punya kan cewek? Punya cewek. Oke. Yang mana? Aduh, insya Allah tahun depan nih gue ini. Woi, Aduh. siap. Doain aja kan. Oke, semangat nabungnya. Oke, kita kali ini tema motor nih. Iya. Ngobrolin motor ya kan? Motor lu. Motor gue. Motor gue. Motor lu ini emang konsepnya apa sih sebenarnya? Ini konsepnya semi road race ya om. Oke. Soalnya gue sempet beberapa kali ganti konsep nih awalnya. Terus karena suka gue tuh kalau jalan pelan tuh nggak terlalu agak ngantuk ya, sempet ngantuk. Cuman pas lagi gue bikin proper berat motor. Oh. Iya, dengan spek yang seperti ini ya. Berat banget. Akhirnya gue ganti, ayo deh ganti ke semi road race lah, lebih enteng gitu. Iya. Terus Lebih fleksibel jalan juga gitu. oke. Untuk mesin apa aja yang udah lu rubah nih? Mesin yang gue ubah jadi bertahap dulu sih om. Nggak langsung gue bikin spek gede langsung ya. Banyak kan orang berpikir kalau misalnya bikin spek gede langsung kenceng aja gitu, tergantung bengkelnya ya, balik lagi gitu langsung bengkelnya. Kalau gue tuh lebih ke step by step. Jadi misalkan gue dari 58 dulu nih, 58 biasa, pakai blok Aerox. Oke. Itu gue pakai blok Aerox. Habis itu gue coba ganti camnya. Oke. Ganti camnya ternyata agak mendingan nih. Cam Gitu. pakai apa tuh? Cam gue pakai BRT. Oke, terus? Pakai BRT. Pertama pakai S2 om gue. Oke. Pakai S2. Cuman bawah ke tengahnya tuh enak dia. Cuma Enak. kalau atas kurang, ya kan. Terus Masih gua bego ya. bilang, Terus? akhirnya gue bertahap lagi, gue naik ke 58 stroke. Oke. Iya 58 stroke, gue pakai BRT stroke-nya. Itu langkahnya itu 64. Oke. Nah, jadi sekitar 171 cc. Oke. Akhirnya pas gue coba, motor ini masih agak kurang gitu. Di bagian atas. Oke, atasnya. Karena langkah camnya itu menurut gue atasnya itu masih kurang. Akhirnya gue gantilah ke T2. Oke. Nah, karena banyak teman-teman yang untuk langkah panjang itu, langkah yang jauh, dia pakai yang T2 atau R, gitu, seri R di BRT. Akhirnya gue gantilah T2. Nah, sudah enak, udah agak enak. Cuman ya balik lagi kan namanya juga riset ya om. Iya. Main motor kan ya penuh riset. Gitu. Harus riset terus. Nah,
dengan gua antisipasi mengeluarkan budget yang over ya. Oke. Antisipasi banget gua karena mungkin keluar budget gede tuh bisa dibikin lebih spek lebih gede kan. Cuman gua lebih kayak Mau minim budget. Akhirnya gua ganti di bagian bagian TB gua ganti pakai 32 punya BRT. Oke, Akhirnya nafas lebih panjang. Oke. Terus sekalian sama ecunya. Oke, ecunya Gue pakai BRT juga sama. Oh, Gua hidup kuning om. hidup Keju asik. gitu. Karena kalau racer saya belum mampu. Oh, Saya belum cukup kayak budget ke situ. Terus setelah udah lu ganti ecu sama TB-nya BRT gimana? Enak banget. Jadi sekarang ini gue setiap riding sama teman-teman gue itu gue dikiranya 63. Oke, padahal 58 stroke. Banyak beberapa orang tuh bilang, Dre, motor lu masa gue udah 63 tapi kok lari gue di belakang lu gitu. Bukannya kita jumawa nih om, tapi mungkin atau risetnya kurang segala macem. Kalau gue kan memang step by step lah, lu cobain rasain semua, ngerasain motor. Akhirnya jadilah kayak gini. Jadi kayak puasnya tuh plong banget. Betul. Karena kita bikin spek motor gede, kalau misalkan kita masih disalip orang tuh ngerasa kan pas pulang nangis kepikiran. Iya kan? Anjir gitu kan. Di balap dia gitu kan. Iya. Ya kayak gitu. Jadi ada step by step, terus ada kepuasan diri sendiri. Terus nggak ngeluarin budgetnya gede, terlalu gede. Sama nggak bolak-balik bengkel. Betul. Gitu. Nah, untuk bagian klep Gue pakai R15. Alasannya durability om. Oke. Karena kalau misalkan gue pakai racing, mungkin kalau misalkan mekanik gue bilang tuh penyesuaiannya masih ada lagi, gitu. Masih ada penyesuaian lah gitu. Cuman kan kalau gue mikirnya ya sekarang kita PNP aja, ya kan bisa dipakai awet apa enggak gitu. Dan ada rasa ya. Ya. Untuk pernya? Pernya itu gue masih standar. Oh standar. Standarnya Aerox. Oke. Terus apa lagi yang udah lu ubah tuh di bagian sektor mesin? Kalau misalkan mesin cuma itu aja om. Itu aja. Paling kiriannya itu pulinya gue pakai punya USR. Terus pernya udah gue ganti. Oke. Berapa? Pernya gue pakai 1.500. Oke. Punya CLD. Oke. Itu jadi per sentry. Per CV itu gue pakai CLD. Habis itu sama mangkoknya gue pakai TDR. Oke. Jadi nggak terlalu banyak ubahan ya. Cuma di bagian yang rotasi aja. Iya. Tapi gimana tuh? Panjang banget. Jadi di atas, nafasnya di bawahnya bego nggak? Nah, untungnya nih motor bawahnya dari 0 ke 500 meter itu bisa ngunggulin motor 63. Oh, iya. Makanya teman-teman tuh kaget kalau misalkan gue dari start bawah ke tengah itu di depan. Naik gitu. ya? Iya. Pada kaget. Kira gue ganti spek. Gitu. Padahal spek gue masih ini aja. Padahal nggak tahu dari kirian situ ya? Iya, ada kirian, bisa ngaruh. Sialan. Boleh juga tuh guys. Tuh kalau mau ngikutin gayanya Andre boleh banget tuh. Referensi ya. Referensi aja. Untuk harga-harganya ingat gak lu bagian kirian? Kirian tuh ini gue dapetnya sekitar sampai 1,8 om. 1,8 udah full ya? Itu hampir full. Hampir full. Gitu. Oke. Jadi nggak terlalu ngejos ke budget lah. Nggak ngejos ke budget banget tuh, silakan tuh guys. Kalau yang tadi bagian mesin kalian bisa spill sendiri ya. Sendiri lah. Pokoknya nggak terlalu banyak pakai aftermarket. Iya. Kalian tau lah BRT. Iya. Gue reseller juga loh. Kalau mau beli ecu boleh. Kok jadi gue promo ya? Nanti kalau error. Oh iya siap. Gue reseller Juken. Kalau mau beli boleh. Japri aja. Harga di bawah pasaran pokoknya. Yang penting temen seneng ya kan. Temen seneng barang sampai di rumah ya. Oke, terus udah tuh. Nah, tapi dari knalpot ngaruh kan? Ini kalau knalpot menurut gua ya ngaruh sih om. Kemarin waktu pas sebelum dikasih yang Bina ini yang lerek panjang ini. Ini gua sebelum pakai ini ya, pakai punya ARM. Oke. Ukurannya tuh 48. Oke. Ya, kayak 48. Rada kurang di atasnya. Akhirnya gue coba balik lagi pakai WRX. Oke. Jadi ini sempat gue ganti tadinya. Gue sempat ganti pakai Rope One. Rope One yang standar nyata salah. Jadi rada geter motor. Akhirnya gue ganti yang WRX ini. Selain geter tapi tarikan ngaruh nggak buat lo? Justru kurang om.
Iya kan? Iya kurang banget karena motor spek kayak gini nih udah nggak bisa pakai bobokan yang dari ropan, jadi harus gue ganti pakai yang lebih gede inletnya gitu. Ini jos sih. Ini panjang berapa ya? Knalpot ya? 60 om. 60 kan? Gila, lo atasnya mau kayak gimana, Bre? Ini top speednya 153. 153. Udah dyno belum? Gua nggak pernah dyno. Sayang ya. Dynonya di berapa lagi? Enggak. Nanti boleh nextnya nanti gua dyno. Wah, itu cakep sih. Biar tahu HP-nya berapa. Sebenarnya ada teman gue juga, dia pakai spek kayak gue juga, cuman beda rasio ya. Oke. Itu dia dapat 19 HP. Oke. Lumayan. Sayang. Next satu lagi ya, boleh lah. Gurih. 20 ya. 58 gurih. Dibilangnya 58 gurih. Nah, kekurangan kelebihannya gimana sih setelah ada 58 gurih ini? Kekurangannya dari 58 gurih nih, sebenarnya kekurangannya itu nggak banyak om. Apa? Mungkin ya namanya motor maxi kan dari oli ya. Oli itu udah pasti aus dia, hampir banget. Menggunakan? Ini gue pakai Shell. Oke, AX7. Oke, lanjut. Nah, terus bisa 2 minggu sekali lu ganti? enggak om, justru dia lebih irit. Oke. Di oli. Kalau menurut gue ya. Itu kelebihan dong berarti dong. Cuman ya 800 tetap aja om. 800 km tuh dia tetap hampir gitu. Jadi 800 gue ganti gitu. Jadi kalau misalkan kekurangan itu aja. Cuman untuk kelebihannya banyak banget. Apa tuh? Dari untuk kayak misalkan motor trouble, itu gua kendala motor trouble tuh jarang banget balik bengkel gitu. Terus dia bensin irit. Lumayan irit karena kan dari CR-nya masih pakai 58-nya R15 ya kan. Udah gitu dia juga bagian apa? Misalkan cara ridingnya tuh kalau misalnya kita mau ngebut atau kita mau pelan tuh stabil deh. Stabil banget. Oke. Stabilnya tuh kita nggak perlu kayak nyeting ecu kan? Iya. Misalkan kita ganti mode yang ngebut, yang irit. Nah ini sekarang gue jadi satu mode. Apa tuh? Jadi satu mode, jadi yang ini kan gue dual band. Oke. Jadi yang satunya gue matiin. Oke. Gue pakai yang agak kayak boros. Cuman menurut gue nggak boros jadinya. Gitu. Tips tuh dari Andre. Gitu aja kayak Andre. Boleh. Motor kita. Lo ada tips tambahan nggak buat teman-teman nih kalau mau modif motor Lexi? Tipsnya nih ya, kalau misalkan memodif yang dipentingin tuh durability. Oke. Ya karena kalau misalkan motornya cuma satu, lebih baik berpikir untuk motor harian aja gitu. Tapi bisa kencang gitu aja. Jadi konsep gue dari awal tuh bener untuk motor kenceng tapi bisa harian gitu. Oh iya, satu lagi. Dan itu tips dari Andre. Dan satu lagi nih Andre. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di Warung Seni Lakone. Wah, anjay. Gila, ini tempat nongkrongnya anak motor. Asik banget sih om, asri ini tempatnya. Asri, dan di sini buat nongkrong ngapain, buat bukinan kan, buat nongkrong kopdar bisa banget nih. Daripada di nongkrong diusir kan om. Di sini aja. Lokasi ada di Condet nih. Condet. Jalan apa sih gue lupa. Jalan apa ya? Pertama kali soalnya gue di sini. Pokoknya Condet, dan gue nanti akan taruh Instagramnya di deskripsi dan kalian bisa langsung kepoin aja. Dan dia menjual, nah ini nih. Ini buat body halus ya guys, harganya sekitar 85.000. Oke. Ukuran 250 mili dan body kasarnya harga 45.000. 40.000 kalau yang ini, dan ini 45.000. Oke. Murah banget ya om. Murah-murah. Produk lokal, dan ini harus... buatannya anak Lakoners. Wih, gila, skut nggak lo? Ada kafe, ada ini. Dan minumannya yang pasti. Wih. Wah, ini minuman rasa taro guys. Ini harganya 25.000 ya. Wah, kalau itu sama juga sih. Ini lupa lagi. Diulang nggak? Nggak diapalin lagi. Bisa diulang nggak anjir? Harganya 25.000 juga. Iya, dan yang pasti harganya sangat bersahabat. Dan kopi-kopi gularannya juga ada. Enak. Ada, om? Ada, enak, dan cemilan makanan ada. Jadi lo nggak usah takut lah untuk. Oh, gue baru ingat om. Apa? Ini Flurry Shake. Oke, gue baru ingat nih. Tadi gue beli mesin ini juga di situ. Oh iya. Ini. Gimana sih briefingnya nih? Udah gitu aja kali ya guys. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.